Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Hadiin Dewi dari kelas B4 dengan nomor stambuk 04020210175. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak dengan materi asas-asas hukum. Nomor pertama itu, apa fungsi asas hukum dan asas hukum dalam ilmu hukum? Fungsi dalam hukum yaitu asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Dan fungsi dalam ilmu hukum, asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplisit atau menjelaskan. Tujuannya itu memberi ikhtisar tidak normatif dan tidak termasuk hukum positif. Dan pertanyaan yang kedua, sebutkan 10 asas hukum dan uraikan apa yang dimaksud dalam asas hukum tersebut. Asas yang pertama, asas lex specialis derogat legi generali, merupakan asas yang mendasari ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus, menyampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Misalnya, jika terjadi pertentangan antara hukum yang bersifat khusus dan sifatnya umum, maka yang berlaku adalah ketentuan yang sifatnya khusus. Dan yang kedua, asas lex superiori derogat legi inferiori, merupakan asas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih tinggi, didahulukan dari sisi pemanfaatannya atau penyebutannya, dari sisi pada ketentuan yang memiliki derajat lebih rendah. Jadi ketika terjadi pertentangan antara undang-undang yang lebih tinggi dan lebih rendah, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi. Dan asas yang ketiga, asas equality before the law, adalah asas kesederajatan di mata hukum, di mana dari kacamata hukum semua orang dipandang sama dalam hak, hakikat, dan martabatnya. Dan asas yang keempat, asas lex posteriori derogat legi priori, ialah ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang baru menyampaikan atau menghapus berlakunya ketentuan peraturan lama yang mengatur materi hukum yang sama. Misalnya, terjadi pertentangan antara ketentuan undang-undang lama dan dengan yang baru, maka yang didahulukan adalah undang-undangan yang baru. Dan asas yang kelima, asas lex duxa sicta monda seripta, merupakan penjelasan dasar hukum. Ketentuan undang-undang memang keras karena sudah ditentukan oleh pembuatnya seperti itu. Dengan kata lain, hukum telah ditentukan seperti itu dan wajib ditaati. Dan asas yang keenam, asas lex meminem codic adel impossibilia, ialah ketentuan undang-undang tidak memaksa orang untuk manfaatnya apabila orang tersebut benar-benar tidak mampu melakukannya. Contohnya, yang pertama itu orang gila dalam pasal 44 KUHP, dan yang kedua orang di bawah umur yang diatur dalam pasal 45 KUHP, dan asas yang ketujuh, asas res judicata veritate prohabetus, merupakan asas yang berkata keputusan hakim wajib dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya. Dengan maksud, jika terjadi pertentangan antara keputusan hakim dengan ketentuan perundang-undangan, maka yang diberlakukan adalah keputusan hakim atau pengadilan. Dan asas yang ke-8, asas nullum delictum noella poena sine prafici legi, merupakan asas legalitas. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap perbuatan pidana mestinya harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan undang-undang, karena tidak ada satupun perbuatan dapat dihukum tanpa ada persatuan yang mengatur pembuatan tersebut sebelumnya. Dan asas yang ke-9, asas Genstrafzendungshold,
Dan ini tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. Dengan kata lain, seseorang tidak mendapatkan sanksi pidana jika tidak melakukan kesalahan atau tindak pidana. Dan yang terakhir atau yang ke-10, asas presumption of innocence. Asas praduga tidak bersalah, di mana asas yang menyatakan seseorang tidak dapat dikatakan bersalah apabila belum diputuskan oleh pengadilan karena belum memiliki kekuatan hukum yang sah di dalamnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.